Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk pertemuan ke-12. Materi ini sudah saya upload di kampus ya. Silakan di-download dan jangan lupa absensi. Sebelum saya bahas materi selanjutnya, hari ini saya bahas tentang steganografi, bagaimana memasukkan teks ke dalam gambar. Teksnya otomatis dienkripsi terlebih dahulu ya. Untuk yang belum mengumpulkan nama-nama kelompoknya sama tempat studi kasusnya, kelas ini kayaknya belum ada ya. Ini baru ada kelas 23 E1, 23A1 sama 23A2. Yang 23A3 belum ada. Masih ditunggu ya. Karena ini nanti jadi UAS ya, proyek akhir UAS untuk implementasi kriptografi dengan studi kasus ya. Lokasi studi kasusnya silakan dicari terlebih dahulu. Dikumpulkan, ditaruh di sini. Jadi jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet nanti sebelum UAS saya yakin nggak akan maksimal. Oke, hari ini saya bahas tentang metode least significant bit LSB. Salah satu metode menyisipkan teks ke dalam gambar yang paling sering dipakai karena paling mudah, dianggap paling mudah. Di sini saya lampirkan diagram, blok diagram, langkah persiapan untuk UAS-nya, proyek akhir UAS. Saya sudah minta untuk mengumpulkan. Pertama adalah harus bikin kelompok ya. Saya sudah bahas di minggu kemarin. Minimal maksimal 4 orang. Minimal boleh 1 orang. Sendirian boleh nggak apa-apa. 2 orang, 3 orang, maksimal 4 orang. Menentukan kelompok, terus menentukan tempat penelitiannya di mana, lokasinya. Kemudian nanti akan hari ini yang ini akan saya share. Setelah menentukan tempat penelitian, menentukan metode yang mau digunakan dalam yang sudah dipelajari ya. Selama 12 pertemuan ini kan sudah banyak belajar metode kriptografi klasik ataupun modern atau yang hari ini kita pelajari steganografi. Jadi ditentukan aplikasi studi kasusnya, metodenya, kemudian nanti diimplementasikan. Jadi saya harap sih kalau bisa sistemnya itu boleh yang ngambil dari tempat lain atau gimana, yang penting ditambahkan metode kriptografi. Setelah diimplementasikan nanti langkah selanjutnya adalah didemokan. Demo projectnya ke saya. Itu kan bagian dari UAS-nya. Dan juga ke tempat penelitiannya ya, lokasi penelitiannya. Terakhir baru dibuat laporan dan dibuat jurnal publikasinya. Jadi yang belum bikin kelompok silakan bikin kelompok terlebih dahulu. Terus dikumpulkan di form yang sudah saya share di grup WA ya, grup WA kelas. Karena kelas ini belum ada. Eh, Beberapa penelitian yang terkait steganografi. Ini contoh yang sudah dikerjakan mahasiswa informatika sebelumnya. Implementasi enkripsi polyalphabet metode LSB dengan steganografi dalam QR code keamanan tiket konser.
di Proceeding Saintek. Contoh yang lain, implementasi steganography least significant bit LSB pada aplikasi berbasis desktop. Jadi berarti aplikasinya basis desktop. Di pengembang, ini lokasi ya, lokasi itu di kasusnya, di pengembang properti BSLN. Kalian bisa cari penelitian yang lain di Google Scholar. Kata kuncinya implementasi steganografi. Terus jangan lupa dicek ini apa namanya tahunnya ya, tahun terakhir 2021 ya, 5 tahun terakhir. Itu dijadikan referensi. Oke. Nah, secara definisi, apa itu steganografi? Steganografi adalah diambil dari bahasa Yunani ya, yang artinya menyembunyikan atau menutup pesan. In other words, steganography is technique hiding information. Menyembunyikan informasi ke dalam sebuah media ya. Jadi medianya itu nggak harus sebuah gambar ya. Bisa media elektronik lain ya. Contohnya suara dan video. Jadi kita bisa menyembunyikan di suara dan juga video. Tapi yang akan kita pelajari ini di gambar. Secara konsep sama ya. Cuma beda di media saja. Karena komputer itu kan menyimpan media. Itu kan dalam bentuk angka ya, biner ya. Hmm, yang ditampilkan dalam bentuk berbagai macam. Ada yang suara, ada yang gambar. Tapi komputer hanya bisa menyimpan dalam bentuk biner, data. Steganography digital adalah suatu steganography dengan cara menyembunyikan pesan ke dalam suatu file digital untuk menjaga aspek confidentiality atau kerahasiaan. Selanjutnya, perbedaan steganography dan kriptografi secara umum berbeda. Steganography itu menyembunyikan pesan di sebuah media. Kalau kriptografi kan menyembunyikan teks dengan cara diacak ya, supaya tidak terbaca, disembunyikan. Nah, apa itu metode LSB? Kalau stenografi itu istilah untuk menyembunyikan proses menyembunyikan teks ke dalam gambar, LSB adalah metodenya, caranya, algoritmanya. Least significant bit ya kepanjangannya up. Significant bit itu artinya bit yang paling tidak signifikan, yang paling tidak berpengaruh. Di sini ada 3 gambar. Mungkin kalau sekarang ngelihatnya masih belum paham ya konsepnya, karena belum belajar. Nanti setelah materi harusnya sudah paham. Kenapa di sini dimerahin? Di sini ada red, green, blue. Terus ini paling belakang LSB. Di sini ada contoh original image. Di sini ada stego image. Terus belakangnya ini dimerahin. Ada yang muncul sebuah teks. Ada banyak cara untuk menyisipkan pesan ke dalam media penyimpanan pesan, antara lain adalah LSB, masking, filtering, spread, spectrum, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Kalian bisa cari referensi melalui Google Scholar atau penelitian. Bisa melalui buku atau video di YouTube ya, cara menyembunyikan metode menyembunyikan teks ke dalam gambar. Ada banyak cara. Salah satu teknik yang paling populer dan paling mudah dipahami adalah list significant bit. Terutama pada media gambar atau sebuah image. LSB sering diperkenalkan sebagai gerbang awal steganografi digital karena konsepnya sederhana namun cukup efektif bila digunakan dengan benar. Nah, sebelum saya bahas tentang langkah-langkah atau cara-cara menyembunyikan teks ke dalam gambar, kita harus paham konsep gambar digital terlebih dahulu ya. Ya, harusnya kalian sudah belajar di mata kuliah pengolahan citra. Di sini semua sudah ngambil mata kuliah pengolahan citra kan? Sudah belum?
Mata kuliah pengelola citra sudah diambil? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Kalau sudah harusnya paham konsep citra ya. Jadi citra atau gambar dalam digital itu kan ada konsep. Pertama ada konsep warna. Konsep warna ini ada dua komponen apa? Konsep ya. Warna yang paling umum dipakai dalam digital ya. Ada konsep RGB sama CMYK. Jadi gambar itu disusun dari beberapa, cuma dari red, green, dan blue yang digabung-gabungkan menjadi seluruh warna. Nah, untuk yang dalam bentuk percetakan biasanya printer yang dicetak itu konsepnya menggunakan CMYK ya, cyan, magenta, yellow. Jadi ada dua konsep warna ini. Kalau warnanya hitam putih atau grayscale, gambar grayscale itu cuma dua warna ya, kalau nggak hitam dan putih. Selain konsep warna, ada juga namanya konsep pixel, susunan terkecil dari sebuah gambar. Jadi pixel itu kan mempengaruhi sebuah gambar ya. Ada konsep pixel. Unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil di dalam sebuah gambar. Biasanya diistilahkan dengan dot juga. Pixel berasal dari akronim bahasa Inggris picture element. Elemen sebuah gambar yang disingkat menjadi pixel. Jadi pixel itu mempengaruhi kualitas gambar ya. Semakin banyak pixelnya, semakin kualitas gambarnya terlihat bagus. Ini contoh ya, lower resolution 16 kali 16, titiknya kecil-kecil, 24, 36 sampai 72 high resolution. Perbedaannya terlihat ya. Makanya ada muncul konsep ukuran layar gitu ya. Karena itu mempengaruhi bentuk gambar. Jadi ukuran layar yang kita tahu, yang sering memperhatikan itu kan pasti ada istilah SD, HD, ya, yaitu 1280 kali 720. Ada Full HD 1920 kali 1080. Ada 4K. Ini yang membedakan apanya? Resolusi layarnya ya. Ada 4K, 5K, 8K, dan seterusnya. Yang membedakannya ukurannya. Semakin pixelnya semakin luas, semakin banyak, kualitas gambarnya semakin bagus ya. Nah, setiap gambar itu merepresentasikan sebuah titik terkecil itu kan merepresentasikan warna ya. Dan warna itu terdiri dari red, green, blue kalau dalam citra digital. Dengan nilai. Nah, nanti teksnya itu akan dikirimkan, kita sisipkan ke pixelnya. Karena di sini kan ada nilai ya, angka ya. Jadi angka ini nanti kita binerkan, kita sisipkan. Makanya harus paham konsep warna dulu. Di sini ada nilai. Kalau berwarna itu berarti red, green, blue. Terus masing-masing ada nilainya. Bisa dalam bentuk desimal, bisa dalam bentuk biner. Nah, kalau sudah paham konsep warna, baru saya akan jelaskan bagaimana memasukkannya ke dalam sebuah gambar. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini saya ada contoh langkah-langkah proses metode LSB. Contohnya sebuah huruf, contohnya ini huruf A, akan disisipkan ke dalam citra ya. Kalau implementasinya kan bukan huruf ya, tapi kata atau kalimat ya, ciphertext yang sudah kita enkripsi. Ini contohnya, huruf A ini akan kita masukkan ke dalam sebuah gambar, sebuah citra grayscale. Citra grayscale itu maksudnya citra yang hitam putih, yang terdiri dari dua warna aja. Kalau nggak hitam ya putih. Citra gambar grayscale ini ukurannya 8 bit. Jadi cuma 1 sampai 8. Dengan pixelnya adalah 10 kali 10. Jadi kecil ya gambarnya ya. Karena contoh aja. Langkah pertama adalah kita harus merubah kedua data tersebut menjadi biner. Huruf A-nya kita rubah menjadi biner, angkanya juga kita rubah menjadi biner. Pixelnya. Huruf A dibinerkan menjadi 10,
000011. Kalau dihitung panjangnya adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena jumlah di grid huruf A ini ada 8, kita hanya butuh 8 piksel aja. Karena nanti satu angka biner ini kita masukkan ke dalam satu piksel. Karena ini panjangnya 8, kita hanya butuh 8 piksel awal. 8 piksel yang paling atas ya. Kalau dalam pengolahan citra itu baris 1 kolom 1 atau baris 0 kolom 0 kan sebelah kanan atas ya. Sebelah kiri, kiri atas. Jadi ini adalah yang berwarna kuning ini adalah piksel yang akan kita gunakan, yang akan kita sisipkan. 8 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena hanya satu huruf, huruf A. Nah, ini kemudian kita binarkan. 1 binarnya berapa, 6 binarnya berapa, 5 binarnya berapa, 8 binarnya berapa, 7 binarnya berapa, 4 binarnya berapa, dan seterusnya. Kalau sudah, langkahnya cuma ada 3 langkah. Ini langkah kedua, langkah terakhir. Langsung kita menyisipkan di piksel yang paling tidak signifikan, yaitu bit yang paling tidak signifikan, ya, dan bit yang paling di belakang. Karena nanti ada metode lain yang namanya most significant bit. Kalau metode most significant bit itu dia naruh eh, hurufnya, menyisipkan hurufnya itu di bit paling depan. Jadi ini piksel citra ya. Terus ini huruf yang akan kita sisipkan, ini hasil. Nah, tiap angka biner ini 1 kita taruh di belakang. Kalau dia 1 berarti nggak berubah. Ini 0, ini masih 0. Terus ini 0, karena ini 1 berarti kita rubah menjadi 0. Dan seterusnya. Sehingga ini adalah biner huruf A ya. Kita taruh di sini. Sehingga ini muncul angka baru. Selisihnya nggak jauh. Sehingga nanti muncul citra baru dengan pesan teks yang sudah dimasuk ya. Dan karena perubahannya itu terjadi pada piksel yang paling kecil, harusnya gambarnya itu nggak berubah. Walaupun ada teks atau kalimat yang masuk. Jadi gambarnya itu nggak akan terlihat, perubahannya nggak akan terlihat jauh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai konsep LSB? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk implementasinya bagaimana? Di Python sudah ada library-nya ya untuk LSB ya, jadi sangat mudah. Sebelum saya bahas metodenya, ini ada beberapa library yang bisa kita gunakan untuk membaca sebuah gambar di Python. Ada namanya Pillow, mudah dipakai, Matplotlib untuk menampilkan gambar, NumPy membaca data gambar ya, array gambarnya, atau nilai dalam pixel ya, nilai red-nya berapa, green-nya berapa. Terus ada OpenCV untuk mengolah citra. Di sini ada contoh bagaimana menampilkan gambar menggunakan OpenCV. Import CV2 imread. Imread ini kepanjangan dari image read yang membaca gambar, image show. Ini distro all window untuk menutup, imread itu untuk save, menyimpan hasil gambar. Untuk implementasinya di Python ada library yang sudah dibuat update terakhir 2022. Namanya Stegano. Jadi kalian harus install library-nya terlebih dahulu. Install Stegano. Kalau sudah, kita panggil. Di sini ada contoh memasukkan sebuah teks ke dalam gambar.
from Stegano import LSB, kemudian fungsinya adalah lsb.height, nama filenya, nama gambarnya, terus di sini adalah teks yang akan kita masukkan, disimpan dalam sebuah variabel script, terus kita save, save, kita save sebagai file baru, gambar hasil.png. Ini gambar baru ini sudah ada teks di dalamnya. Cara membacanya, kita harus panggil fungsi library lsb.reveal. Terus nama gambar yang ada teks di dalamnya. Kemudian kita cetak. Bisa kita masukkan variabel baru dicetak atau langsung kita print. Dari gambar tersebut nanti akan muncul teks seperti ini. Isi dari pesannya. Tapi ini belum di-encrypt ya. Harusnya ini di-encrypt terlebih dahulu. Baru kemudian di-decrypt, baru dicetak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, disiapkan UAS-nya ya. UAS-nya nanti sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat, terus melaksanakan, melakukan implementasi kriptografi dan diimplementasikan di tempat yang sudah dipilih ya. Studi kasus tempat yang sudah dipilih. Juga nanti didemokan dan dibuat laporannya. Jadi kalau ada yang belum bikin kelompok, di satu kelas belum sih tadi. Silakan dikumpulkan dulu nama kelompoknya sama lokasi tempat penelitiannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Silakan dicicil tugasnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba setelah UAS WA minta perpanjangan ataupun minta supaya bisa ikut UAS karena nilainya nggak muncul atau nggak ngerjain. Jangan sampai. Jadi dicicil dari sekarang, didiskusikan sama temannya. Nggak akan ada. Kalau saya sih biasanya nggak ada toleransi ya kalau masalah itu. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.